Hai pemirsa, apa kabar? Dimanapun Anda berada nih, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat, dan jauhkan diri juga dari stres nih pemirsa ya. Karena kalau kita udah stres mikirin sesuatu, ini pasti berbagai macam penyakit mudah untuk mampir di tubuh kita. Nah, seperti biasa saya Begitu Mewu hadir bersama dengan Anda dalam acara kita Dunia Sehat yang akan memperbincangkan tentang berbagai macam situasi kondisi kesehatan, penyakit dan juga penanganan-penanganan yang tepat. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membicarakan tentang hal yang dikatakan jarang terjadi, banyak dikatakan nggak kenal tapi kayaknya banyak terjadi di sekitar kita ya. Jadi Anda pernah nggak sih merasa sakit perut nih, sakit perutnya hebat, kemudian diikuti dengan demam, diare, lalu kalau kita perhatikan mata kita nih pemirsa, bagian yang putih-putihnya ini menjadi kuning. Nah, kalau sampai terjadi demikian, pemirsa, bisa saja saat itu tuh Anda tengah mengalami situasi kesehatan yang disebabkan oleh batu empedu, ya. Nah, batu empedu ini muncul akibat pengerasan kolesterol yang tertimbun dalam cairan empedu. Dan biasanya perempuan memiliki resiko 2 kali lebih tinggi terkena batu empedu ketimbang pria. Wah, kita harus waspada nih, tapi apakah benar demikian? Kemudian apalagi hal-hal yang perlu kita ketahui tentang situasi kesehatan batu empedu ini. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, saya punya narasumber yang akan berbagi dengan kita dalam kesempatan ini dalam Dunia Sehat. Dan kalau Anda mau ikutan telepon untuk tanya-tanya bisa loh di 021 290 32644 atau bisa juga via Twitter kami yaitu @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Oke? Nah, sebelum saya memperkenalkan dokter kita kali ini sebagai narasumber kita nih pemirsa, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, empedu merupakan cairan dalam kantong empedu yang memiliki peranan untuk mencerna lemak. Dan secara normal, kantong empedu akan melepaskan cairan empedu ke usus kecil. Namun ketika cairan ini membatu, maka proses normal untuk mencerna lemak akan terganggu, sehingga muncullah gejala batu empedu. Ya, penyakit batu empedu dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kolesterol dan senyawa kimia dalam cairan tersebut. Keberadaan batu empedu di dalam kantung, baik yang berukuran besar maupun kecil, sering tidak menimbulkan gejala. Namun jika dibiarkan, maka akan menimbulkan komplikasi seperti munculnya peradangan di dalam kantung. Jika sudah seperti ini, penderita akan merasakan kesakitan jika banyak bergerak, bahkan dapat menimbulkan infeksi serius yang berujung pada kematian. Oke pemirsa, itu ya baru saja kita saksikan cuplikan tayangan mengenai bahayanya batu empedu. Dan kalau dengar tadi yang terakhir itu ya berujung pada kematian. Nah, ini serem banget ya pemirsa. Karena itu kita harus mengenali dan tentu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bahayanya batu empedu ini. Baik, saya akan segera memperkenalkan narasumber kita kali ini yaitu seorang dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang yaitu Dr. Fetty Silaban. Apa kabar Dr. Fetty? Baik. Baik ya. Oke, dokter, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang hal yang baru saja saya singgung tadi mengenai masalah kesehatan batu empedu ya dok ya. Nah jadi dok, sebelum kita bicara mengenai batu empedunya, sebelumnya pertanyaan dasar dulu nih dok. Jadi sebetulnya apa sih dok kantung empedu itu? Kantung empedu itu satu organ, ya. Dia tempatnya itu berada di antara belahan liver, hati. Jadi hati kiri kanan dia ada terletak di situ. Dia di tengah-tengah. Di tengah di antaranya. Kemudian dia juga berdekatan dengan usus 12 jari, pankreas mungkin banyak yang sering dengar. Kemudian dari kantong empedu itu dia berhubungan dengan liver, ada saluran biliary duct namanya. Kemudian dari saluran biliar yang ada di liver, di hati itu ada saluran lagi namanya ductus hepaticus communis. Dan itu berhubungan dengan nanti ketemu dengan
kantung empedu itu ada namanya ductus cysticus, ada seperti saluran, ya. Jadi nanti itu ketemu, nanti ketemu menjadi ductus choledochus. Jadi ini penting sekali karena nanti kalau terjadi apa-apa di kandung empedu berhubungan dengan saluran-saluran itu dan organ yang berdekatan dengan saluran itu seperti usus 12 jari, pankreas. Oke. Nah, berarti dokter fungsi dari kantung empedu ini serta kalau tadi kan kita melihat ada cairan-cairan di dalamnya gitu. Nah, ini fungsinya apa nih dokter? Dalam hal kaitannya dengan pencernaan ya atau gimana? Iya. Tadi liver menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini fungsinya untuk mencerna lemak. Jadi dia dialirkan dari ductus yang tadi saya katakan, kemudian dia beristirahat sebentar di kantong empedu. Itu bahasa biasanya beristirahat jadi itu di situ. Stop over gitu ya. Tapi di situ dia ada fungsinya untuk mengkonsentrasikan pengentalan, dia untuk siap bekerja, untuk mencerna makanan tadi. Jadi di situ dia beristirahat untuk mengkonsentrasikan diri gitu kalau bahasa. Jadi untuk sementara nanti di saat diperlukan dia keluar lagi cairan yang keluar dari kantung empedu itu gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tadi kan kita sudah tahu lokasinya juga di mana ternyata dia ada di antara belahan jantung itu ya. Hati. Hati maaf. Belahan hati. Nah, kemudian bagaimana dengan batu empedu ini dok, jadi apakah batu empedu itu? Nah, sebenarnya batu empedu ini terjadi karena banyak hal. Banyak hal. Hal yang pertama itu ketidakseimbangan. Cairan empedu ini kan terdiri dari ada kolesterol, ada bilirubin, ada garam empedu. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan, terjadi supersaturasi atau kelebihan. Jadi misalnya dia bercampur dalam konsentrasi sekian, dia tetap akan sebagai cairan. Tapi misalnya kalau kita makan kolesterol lebih banyak atau lemak lebih banyak, dia kan jadi menonjol. Jadi konsentrasinya dia melebihi dari kemampuan supersaturasi lah, terjadi supersaturasi, jadi kolesterolnya berlebih. Nah, itu sumber awalnya. Itu salah satu. Ada hal lain lagi, misalnya kalau penyerapan itu kan karena konsumsi, tapi karena faktor penyerapan kolesterol di dalam kita itu lebih tinggi oleh satu hal tertentu. Bisa karena obat, bisa karena situasi yang lain. Jadi kalau di kandung empedu itu bertahan lama, dia lebih mungkin untuk terjadi konsentrasi kan semakin pekat, karena cairan yang lainnya diserap di kantong empedu. Oke, baik dokter. Terima kasih nih penjelasannya. Tapi kita masih akan ngobrol bersama dengan Dr. Fetty Silaban, spesialis bedah dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang ya. Sesaat lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana. Dan untuk Anda yang ingin ikutan nanya, telepon aja di 0212903244. Tetap bersama dengan saya Becky Tumewu di acara Dunia Sehat. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali ya obrolan kita. Tapi buat Anda nih ya pemirsa yang baru saja bergabung bersama dengan saya Becky Tumewu di acara Dunia Sehat, kita sedang membicarakan tentang bahayanya batu empedu. Jadi kalau Anda merasa ini penting, ayo deh bergabung bersama dengan kami, dengarkan baik-baik. Bahkan nanti Anda bisa langsung bertanya kepada Dr. Fetty Silaban. Beliau adalah narasumber kita kali ini sebagai seorang spesialis bedah dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Teleponnya di 0212903244. Atau kalau Anda mau komentar via Twitter, silahkan lewat Twitter kami @daai_TV. Jangan lupa hashtagnya Dunia Sehat. Oke? Nah, ngobrol lagi dengan dokter. Dokter Fetty, berarti kalau tadi
masih kembali lagi kepada penyebab dari cairan di dalam empedu itu sehingga dia bisa menjadi atau mengeras menjadi batu gitu. Itu karena ya tadi ya efek dari kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh kita Salah gitu ya. satunya. Oh, salah satunya dan ada lagi faktor-faktor lainnya Banyak. gitu ya. Oke, nah Dok, kalau misalnya batu empedu dengan batu ginjal, ini kan beda ya Dok ya. Nah ini apa bedanya Dok? Selain tempatnya yang satu di Iya. ginjal, yang satu di empedu gitu ya. Juga komposisinya beda, sumbernya beda. Oke. Kalau batu empedu dia itu dari yang keluar dari liver tadi, yang dihasilkan oleh liver. Sedangkan kalau batu ginjal itu bisa karena infeksi juga. Sama batu empedu juga bisa karena infeksi, tapi berbeda salurannya. Satu saluran kencing, satu saluran cerna. Oh, oke. Jadi kalau komposisi dari batu ginjal itu suka ada asam urat, fosfat, sistein, begitu. Oke. Nah, baik. Dok, untuk jenis dari batu empedu ini ya Dok, ada berapa jenis Dok? Batu empedu itu ada jenis yang terdiri dari batu kolesterol, batu pigmen, kemudian campuran di antara keduanya. Oh, seperti apa tuh batu kolesterol dan batu pigmen itu? Iya. Kalau batu kolesterol itu seperti tadi masalah supersaturasi tadi. Oke. Ya. Kemudian kalau masalah dari pemeriksaan sama-sama batu. Jadi nyerinya semuanya sama, hasilnya sama. Hanya kalau batu kolesterol itu pada saat USG suka tidak jelas. Oh, justru tidak terlalu kelihatan atau gitu ya. pada foto ronsen maksudnya. Kalau batu pigmen itu pada foto ronsen lebih terlihat putih, radio opak gitu namanya. Oh, oke. Nah, dokter untuk ukurannya sendiri ini gimana? Ukuran batu empedu kalau kolesterol itu suka kecil-kecil, ya. Kalau yang kecil-kecil tapi bisa banyak. Jadi bentuknya tidak beraturan atau malah kadang-kadang seperti anggur gitu ya. Kalau batu pigmen itu ada yang pigmen warna hitam, ada yang warna coklat, itu tergantung komposisinya. Sementara kalau batu pigmen itu sering terjadi karena misalnya malaria kan, terjadi perusakan sel darah merah, kemudian jadi dia ada pigmen dari itu membatu di situ, bisa karena pergerakan dari kandung empedu yang terhambat tadi kan, dia kalau mengendap di situ jadi lama jadi batu. Nah, kalau dia bergeraknya bagus dia tidak menjadi batu. Jadi batu pigmen itu banyak karena kelebihan bilirubin tadi, yang pemecahan dari sel darah merah tadi. Atau infeksi. Nah dokter, ada nggak faktor-faktor yang membuat kemungkinan atau resiko terjadinya batu empedu ini meningkat? Kemungkinan ke arah sana salah satunya pola hidup ya. Pola hidup ya. Pola hidup yang seperti apa nih Dok? Pola hidup itu seperti misalnya pola makan ya. Jadi makanan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan antara lemak, serat dengan cairan. Kemudian aktivitas, ya, kemudian kalau sudah obes juga ya mengurangi, kemudian banyak seperti kalau yang sering menjadi yang kena batu empedu itu, kalau sering dengar itu ada 5F. Fat, 5F, ya, kegemukan, female, wanita, fertile itu atau yang subur, yang hamil gitu ya. Kemudian gaya hidup, fancy itu. Jadi makanan yang enak, serba yang enak itu kan yang gurih ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ada 5F itu ya. Oke, baik. Itu yang meningkatkan risiko dari terjadinya batu empedu. Nah, ini yang tadi F yang kedua nih, yang female, ya, perempuan dikatakan lebih tinggi resikonya daripada pria. Kenapa Dok? Karena salah satunya itu estrogen ya. Karena hormon ya Dok ya? Hormon estrogen itu meningkatkan
kemampuan penyerapan terhadap kolesterol, terhadap lemak. Jadi iya. Dan satu lagi, estrogen itu juga motilitas atau pergerakan dari kandung empedu untuk mengeluarkan cairannya lagi untuk membantu pencernaan lebih lambat. Nah, itu jadi resikonya di situ. Baik kalau begitu. Jadi itulah sebabnya perempuan itu punya resiko yang lebih tinggi terkena batu empedu daripada pria gitu ya dokter ya. Nggak adil banget nih ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita akan teruskan lagi obrolan kita bersama dengan Dr. Fatty. Sebelumnya kita akan mengajak Anda untuk mengikuti info sehat berikut ini, yaitu tentang makanan yang sehat bagi penderita batu empedu. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, tidak semua jenis makanan bisa dikonsumsi penderita batu empedu. Oleh karena itu, Anda harus pintar dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Dan berikut ini beberapa di antaranya. Minyak zaitun. Minyak zaitun memiliki kandungan zat antioksidan yang tinggi. Selain itu, minyak zaitun juga memiliki asam yang dapat mencegah pembentukan batu empedu. Berdasarkan hasil penelitian Dr. Penny Stanway dalam buku Miracle of Olive Oil, mengkonsumsi minyak zaitun secara rutin dapat mencegah munculnya batu empedu. Beras merah memiliki kandungan zat mangan dan antioksidan yang bermanfaat untuk menetralisir lemak yang masuk ke dalam tubuh dan juga mampu mengurangi kolesterol yang dapat memicu batu empedu itu sendiri. Brokoli. Brokoli tidak mengandung lemak sama sekali, tentunya sangat bagus jika dikonsumsi secara rutin. Kandungan serat, vitamin, protein, dan kalsiumnya juga bagus untuk kesehatan tubuh. Yogurt merupakan makanan sumber kalori bagi tubuh. Yogurt sendiri memiliki beberapa kandungan yang baik bagi penderita empedu, seperti protein, serat, antioksidan, dan lemak tak jenuh. Mengkonsumsi yogurt secara rutin dipercaya dapat mencegah komplikasi akibat batu empedu. Lobak terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kadar HDL serta menurunkan kadar lipid di dalam darah. Hasil penelitian dalam Jurnal Bioteknologi tahun 2012 menyatakan mengkonsumsi lobak secara rutin dapat meringankan sakit yang diakibatkan oleh batu empedu. Mentimun memiliki kandungan air yang bermanfaat untuk membersihkan racun pada hati. Selain itu, mentimun juga kaya akan kandungan vitamin B, larithiresinol yang baik untuk tubuh. Lemon. Kandungan vitamin C dan asam sitrat yang terdapat pada lemon sangat baik untuk penderita batu empedu. Asam yang tinggi pada lemon dapat menurunkan klasifikasi pada tubuh, sehingga dapat melarutkan batu empedu yang ada. Tomat. Senyawa likopen dalam tomat amat berperan penting untuk mengendalikan kesehatan organ vital seperti empedu. Mengkonsumsi tomat secara rutin tentunya dapat memelihara kesehatan organ vital termasuk empedu. Oke pemirsa, sekarang kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Dr. Fatty Silaban, spesialis bedah dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Kita sedang membicarakan tentang bahaya batu empedu. Dan untuk Anda yang mau telepon silakan di 021-290-32644 atau bisa juga via Twitter yaitu @daai_TV dengan hashtag Dunia Sehat. Oke dokter, kita lanjutkan kembali obrolan kita. Nah kalau kita bicara soal masalah batu empedu ini ya dok, gejalanya sebetulnya apa sih dok? Seperti apa? Ya, batu empedu itu satu, tidak semuanya ada gejala. Ada yang sudah ada batu nggak ada keluhan sama sekali. Ada lagi dengan keluhan nyeri perut kanan atas, ya, mual-mual, nyerinya lama-lama nembus sampai ke belakang. Nyerinya bisa terus menerus, bisa juga hilang timbul, tergantung dari tempat batunya tadi. Jadi lama kelamaan bisa diikuti demam, bisa diikuti kuningnya itu berbeda, kuningnya kuning dari kehijauan, penyakit kuning gitu yang ya. lain. Ya kalau kuning lain kan warnanya kuning, kalau ini kuning kehijauan seperti warna cairan empedu tadi. Gitu. Jadi bisa sampai nyeri seluruh perut, bisa sampai obstruksi atau ada penghambatan aliran dari
usus. Jadi Oke. nggak bisa buang air besar, Oh, kembung, bisa sampai konstipasi segitu. gitu ya, Iya, Dok, ya? konstipasi. Oke, jadi memang kalau hal-hal itu sudah terjadi, mulai kita rasakan, Itu udah terlambat. itu udah terlambat. Kalau sampai tidak bisa buang air besar itu udah terlambat. Jadi Tapi awal-awalnya tidak ada yang memang- terlambat ya. Iya, lebih baik terlambat daripada Iya. tidak sama sekali gitu ya, Dok. Iya. Tapi berarti awal benar-benar gejala awal yang harus diwaspadai itu adalah nyeri. Iya. Oke, jadi kalau nyeri-nyeri nih jangan sembarangan atau dianggap sepele gitu ya, Iya, Dok, beli ya. obat di warung. Penghilang rasa nyeri. Lebih baik kalau kita konsultasikan kepada Iya. ahlinya, begitu ya, dokter ya. Oke, nah Dok, kalau kita, nah kan ini berarti nyerinya mesti diwaspadai. Nah, seperti apa sih dia kalau sakit perut, nyeri perutnya itu khasnya seperti apa, Dok? Khasnya itu nyerinya di perut kanan atas, Perut kanan atas di sini ya, Dok ya. Iya. Oke. bisa menjalar ke perut tengah seperti mual muntah juga, Oke. bisa menembus juga sampai ke punggung di belakang. Oh gitu. Iya, itu nyeri. Nyerinya itu hebat sekali. Oh, oke. Bisa bertahan sampai 1 jam, tapi bisa juga hilang timbul. Iya, iya, Bisa iya. konsisten terus aja gitu nyeri. ya. Nah itu Diikuti. udah deh, jangan main-main, pergi Iya. deh ya ke dokter ya, Iya. harus dikonsultasikan. Oke, nah dokter, sekarang kalau melihat perkembangan kasus batu empedu ini di Indonesia seperti apa, Dok? Kasus batu empedu di Indonesia itu sebenarnya Banyak nggak? Oh banyak Oh, oke. ya, lumayan. Polanya itu banyaknya itu seperti batu pigmen tadi yang bisa karena infeksi, seperti infeksi malaria atau yang tifus, atau yang sering diare, bisa meningkatkan resiko untuk terjadi batu kantong empedu. Oke. Jadi apa namanya ya, perlu ini ya diawasi juga gitu Iya, ya. benar. Jangan sampai berkembang terus. Nah, Dok, biasanya butuh berapa lama, Dok, dari cairan empedu itu berubah menjadi batu? Nah, itu lama ya, nggak dalam waktu satu fase bisa menjadi batu, tidak dia akan pengentalan lama-lama, itu cukup lama dan bisa sampai bertahun. Oh, Iya. oke. Nah, jadi berarti sebetulnya bisa nggak diketahui sebelum terjadi atau dicegah? Pencegahannya itu yang pola Dengan hidup pola tadi, hidup yang baik gitu ya. Kalau sudah ada batu juga pola makannya tadi seperti tadi harus seimbang, ya, bukan tidak makan lemak tapi tetap makan tapi seimbang. Oke. Itu tetap makan sayur yang Iya, lain. iya, iya. Nah, Dok, komplikasi. Kalau kita bicara komplikasi nih apa aja, Dok, komplikasinya? Komplikasi itu maksudnya bisa menyebabkan hal yang lain. Betul. Ya. Kalau batu kantong empedu bisa terjadi seperti tadi, sumbatan saluran pencernaan, tidak bisa buang air besar. Iya. Nah, kalau sudah tidak bisa buang air besar, ceritanya udah banyak. Usus itu kan isinya kotoran. Iya. Nah, kalau dia semakin tertahan di situ, ada kuman dari dalam usus keluar. Oke. Nah, jadi bisa infeksi di dalam perut semuanya. Iya. Kemudian ada lagi komplikasinya itu dia membentuk saluran dengan jaringan sekitarnya. Seperti tadi misalnya kandung empedu dengan dia dekat dengan usus, dia membentuk saluran dengan usus. Jadi kantong empedu tadi kan isinya berbeda dengan usus kotoran. Nah, itu bisa demam sekali. Oke. Bisa juga misalnya ada batu tergantung letaknya di saluran kantung tadi. Bisa dia menutup semua saluran biliar tadi. Nah, itu sebabnya bisa sangat berbahaya sekali ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, dokter, bagaimana dengan tadi kan dokter mengatakan sakit kuning, kalau kuningnya karena gejala batu empedu ini kan kuning kehijauan, tapi nggak ada sama sekali kaitannya dengan kalau kita katakan sakit kuning karena gangguan di hati gitu, nggak ada ya, Dok? Atau bisa ke sana juga arahnya? Bisa. Jadi kalau terjadi bendungan dan sampai berlama-lama, kan
terbendung, jadi balik ke hati, jadi bisa juga merusak hati. Jadi intinya dok, sebetulnya kalau salah satu organ dalam tubuh kita ini tidak berfungsi dengan baik atau fungsi normalnya terganggu, ini dalam waktu yang cukup ya singkat atau panjang relatif, dia bisa mengganggu fungsi organ-organ yang lain juga gitu ya dok ya. Jadi kemana-mana gitu, karena itu dikatakan sebagai komplikasi gitu ya dokter ya. Karena dia saling berhubungan. Oke. Nah dok, sekarang jika batu di empedu ini membesar dok, nah ini bagaimana? Kemudian apakah kantung empedu ini bisa pecah atau gimana nih dok? Batu di kantong empedu itu menyumbat. Ya, jadi cairannya tersumbat, dia akan membesar. Nah, bisa terjadi perlukaan, pada akhirnya perlukaan di dinding kantong empedu itu. Nah, perlukaan itu kemudian berlanjut terus terjadi infeksi. Nah, di situ dia bisa bocor. Jadi bisa perforasi ya bahasanya, bisa perforasi ke sekitarnya, atau dia membentuk fistula tadi dengan jaringan sekitarnya, berhubungan dengan saluran biliari tadi yang lain, atau dengan usus, atau dengan Wow, baru denger aja udah ngilu kayaknya ya dok ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kita akan lanjutkan kembali dokter obrolan kita mengenai masalah atau bahaya dari batu empedu ini ya pemirsa. Dan siap-siap setelah ini saya akan berikan kesempatan yang dari tadi saya janjikan di 021290326644. Nanti bisa langsung berbincang bersama dengan Dr. Fetty Silaban. Tapi sekarang saya mau ngajak Anda untuk mengikuti info sehat terlebih dahulu nih, yaitu tips untuk mencegah batu empedu. Pemirsa Dunia Sehat, menurut National Digestive Disease Information Clearinghouse, perempuan memiliki resiko 2 kali lebih tinggi mengalami batu empedu. Meskipun begitu, ada banyak cara untuk mencegah timbulnya batu empedu ini. Dan berikut beberapa tips mencegah batu empedu. Batasi jumlah asupan lemak. Membatasi jumlah asupan lemak dalam diet sehari-hari dapat mengurangi resiko terjadinya batu empedu. Mempertahankan berat badan sehat. Kelebihan berat badan atau obesitas akan mempertinggi resiko terjadinya batu empedu. Oleh karena itu, lakukan olahraga secara teratur, minimal selama 30 menit setiap hari. Dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya batu empedu. Menghindari diet ketat atau penurunan berat badan dengan cepat. Kehilangan berat badan dengan cepat dapat menyebabkan pembentukan batu empedu. Menurut riset dari Mayo Clinic, penurunan berat badan yang sehat adalah sekitar 1 kg dalam seminggu. Jalan kaki dan berenang bisa menjadi alternatif latihan untuk menurunkan berat badan secara bertahap. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang wajar. Menurut The New York Times Health Guide, minum kopi juga dapat menurunkan resiko terjadinya batu empedu. Kafein yang terkandung dalam kopi dapat berkontribusi terhadap kontraksi kantung empedu yang dapat mengurangi produksi pembentukan batu empedu. Menjaga pola makan. Diet tinggi serat dapat mencegah pembentukan batu empedu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kacang tanah, almond, dan kenari. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terbentuknya batu empedu adalah dengan menurunkan asupan gula dan karbohidrat. Ya baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali acara kita Dunia Sehat, dan kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya bersama dengan Dr. Fetty ya. Dr. Fetty Silaban adalah spesialis bedah dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Kita akan berbincang mengenai bahaya batu empedu. Dan untuk Anda yang mau telepon silakan di 021290326644. Nah, tadi kan pemirsa kita udah denger nih kalau masalah batu empedu ini ya dok ya, kalau dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik dan tepat, ini bisa bahkan berujung pada kematian, ya kan? Nah, ini gimana nih dok maksudnya? Berujung pada kematian itu misalnya terjadi sepsis. Apa itu sepsis? Sepsis itu infeksi berat ya. Jadi semua sistem di tubuhnya itu sudah terganggu. Jadi kumannya juga udah banyak gitu ya. Jadi itu
dia berhubungan dengan saluran biliar yang tadi, misalnya. Jadi terputus saluran biliar tadi yang dia kan cuma kecil aja, yang dari liver terbentuk ductus hepaticus communis misalnya di situ. Dia berhubungan antara kandung empedu dengan saluran biliar yang tadi. Jadi di situ juga bisa terjadi infeksi, nanah penuh dengan nanah gitu seperti MPA. Jadi sepsis ya, jadi pembebasannya juga susah ya. Oh, jadi kalau udah kayak gitu dok, berarti pasti nih ketebak gitu ya, pasti demamnya, nyerinya gitu-gitunya juga ya gawat gitu ya dok ya. Oke, baik. Nah itu dia ya. Jadi memang kalau kita bicara soal penyakit apapun, kayaknya kalau misalnya memang tidak ditangani dengan baik, pasti akan jadi parah gitu ya dokter ya. Oke, nah sekarang ada penelpon nih dokter, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Halo. Ya, halo, selamat siang. Oke, dengan siapa ini? Dengan saya Ibu Uka di Bekasi. Ibu? Uka di Bekasi. Oh oke. Uka, oke. Ibu Uka di Bekasi. Oke, baik. Ibu Uka, apa pertanyaannya Bu? Silakan. Iya. Saya mau tanya, bahaya yang kelihatan pada penderita batu empedu. Oke. Bahayanya pada penderita empedu. Tadi saya sudah dengar tips pencegahannya. Sebetulnya itu saya mau tanya tadi pencegahannya, tapi karena sebelum iklan ini sudah ada pencegahan, tips pencegahan batu empedu. Nah, sekarang yang saya mau tanya, apa bahayanya batu empedu ini? Oke, jadi apa bahayanya, lebih kepada bahayanya ya Bu Uka ya? Iya, Ibu. Oke, sebentar Bu Uka, dokter ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini berdasarkan kejadian atau nanya bahaya yang Ibu Uka pernah ngalamin atau ada keluarga yang sedang mengalami atau bagaimana? Bukan, jadi begini, anak saya ketika periksa gitu dikatakan dokternya bahwa dia memiliki batu empedu. Tapi saya melihat dari gejala-gejalanya kok tidak seperti yang Ibu katakan, dokter katakan balita. Sakit di sebelah kanan atas, lalu bisa ke belakang. Itu anak saya tidak mengalami. Nah makanya saya ingin tahu, kan itu salah satu dari gejala yang kelihatan, ya kan? Nah, gejala yang lain saya tidak lihat. Jadi saya hanya lihat nyeri di kanan atas lalu ke punggung. Kalau sudah ini kan tidak bisa BAB begitu kan katanya dokter. Kalau tidak salah dengar saya dokter bilang begitu. Nah, itu saya tidak melihat gejala itu pada anak saya. Makanya saya ingin tahu gejala lain mungkin ada dan bahayanya itu aja. Mungkin dok ada pertanyaan lainnya, mungkin bisa mungkin kalau gitu gejala yang ibu lihat apa Bu dari anak ibu? Apa yang dirasakan? Itu normal. Ketika dikatakan dokter bahwa Anda mengalami batu ginjal, tapi selama ini sih biasa aja, tidak pernah mengeluh sakit, tidak mengeluh batu ginjal atau batu empedu Ibu? Batu empedu. Batu empedu. Batu empedu. Ya. Cukup dokter. Jadi anak saya tidak ngalamin. Baik. Bu Uka, kita akan coba jawab pertanyaannya ya. Jadi dokter kalau mendengarkan keluhan dari Ibu Uka tadi dan apa yang ditanyakan adalah sebenarnya gejalanya kayak gimana sih? Karena kok apakah ada gejala lain dari yang dokter sudah sampaikan? Dan kalau misalnya, nah ini bahayanya gimana? Kemudian kalau misalnya melihat kasus yang dialami oleh anak Ibu Uka, jadi kalau enggak, kenapa bisa dikatakan bahwa anak Ibu Uka menderita batu empedu nih dok? Mungkin waktu itu ada pemeriksaan USG, bukan dari berdasarkan keluhan. Jadi tadi dikatakan bahwa batu empedu itu ada yang simptomatik, ada yang tidak simptomatik atau asimptomatik. Jadi nggak ada keluhan sebenarnya. Jadi kalau nggak ada keluhan ini kita hanya tidak melakukan tindakan operasi tidak. Tapi pola hidup tadi, kembali ke pola hidup, kembali melihat atau merasakan atau melaporkan kalau ada keluhan tertentu seperti tadi nyeri
perut kanan atas sampai ke punggung, demam, kuning, itu diperhatikan. Atau diare, setiap makan lemak sakit di kandung empedunya, di perut kanan atasnya nyeri, setiap habis makan lemak beberapa lama nyeri. Nah itu jadi itu sudah ada simptomatiknya, sudah mengganggu. Tapi kalau tidak mengganggu, dilihat aja perkembangannya. Oke, jadi itu ya Bu Uka ya, jadi lebih diwaspadai aja. Kalau memang dinyatakan ada batu empedu, dilihat lagi apakah sebenarnya ada gejala, misalnya gejala yang lain ya kan. Kalau enggak mungkin ya diperiksakan kembali ya dokter ya. Oke, nah itu untuk Ibu Uka. Terima kasih sudah telepon, terima kasih sudah bertanya. Nah, apakah kita punya penelepon yang lain lagi? Silahkan loh kalau mau telepon di 021 290 32644 ya. Jadi kita masih memberikan kesempatan untuk Anda pemirsa yang ingin telepon dan ingin tanya langsung sama Dokter Fetty mengenai ini loh bahayanya batu empedu, oke? Nah, Dok, sekarang kalau misalnya kita bicara pemeriksaan Dok ya. Kalau misalnya aduh nyeri nih nggak enak, pasti kan pasien datang dengan keluhan. Nah, kemudian pemeriksaan apa sih Dok yang dilakukan sehingga dokter bisa memastikan oh ya nih ini Anda terkena batu empedu gitu. Dari keluhan ya, dari tadi semua buang air besarnya seperti putih, kadang-kadang enggak ya, seperti warna dempul gitu ya. Oh gitu ya Dok ya. Oke, jadi mempengaruhi juga warna dari itu pola itu dari perjalanan penyakitnya. Jadi kemudian kita bisa pemeriksaan tambahan seperti USG. Ya. Dari situ terlihat misalnya kalau batu pigmen tadi seperti ada gambaran radio opaknya, nanti dinilai tebel nggak tuh dinding kandung empedunya, kemungkinan ada infeksi atau sudah terjadi lama. Nah, kemudian dilihat juga saluran kandung empedunya, mengecil membesar apa tidak gitu ya. Nah, kalau dari situ tidak bisa dilihat tapi ada keluhan, bisa dilakukan pemeriksaan lain seperti MRI, ada pemeriksaan yang lain juga pakai endoskopi, RCP atau apa, banyak. Oke, baik dokter. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita mengenai bahaya batu empedu ini ya pemirsa. Dan untuk Anda yang mau telepon sekali lagi di 021 290 32644. Sekarang kita mau ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti tips kesehatan berikut ini, yaitu gejala batu empedu supaya lebih tahu lagi. Ini dia. Tips kesehatan gejala batu empedu. Rasa nyeri di perut, mual, muntah, perut kembung, gangguan pencernaan, kulit menguning. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita mengenai bahaya batu empedu. Dan dari tadi kami juga sudah menerima telepon dari Anda di 021 290 32644 bersama dengan Dr. Fetty Silaban, spesialis bedah dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Oke, Dr. Fetty, sebelum kita menerima penelpon lagi. Jadi Dok, kalau misalnya tadi kan dokter sudah ceritakan bagaimana pemeriksaannya gitu ya Dok ya. Nah, kemudian penanganannya Dok, pengobatannya itu seperti apa? Untuk batu empedu, kalau sudah ada simptomatik, apalagi ada infeksi, tanda-tanda infeksi, nah itu ya kita dilakukan kolesistektomi atau pengangkatan batu kantong empedunya, bukan hanya batunya. Jadi kantongnya juga diangkat. Oke, dan itu tidak setelah itu gimana Dok tanpa kantung empedu lagi? Fungsi kantong empedu tadi kan untuk pemekatan. Betul. Jadi fungsi pemekatannya tidak ada lagi. Nah, setiap kita makan lemak, dia itu kan mengundang, mengundang ada namanya kolesistokinin. Jadi mengalirkan cairan empedu tadi keluar. Oh iya, nah itu udah nggak ada lagi.
Ada, tetap ada. Jadi itu tapi tetap ada. Tadi tidak diendapkan lagi di Oke. kantungnya, Iya, langsung gitu ya. Iya, jadi langsung. Jadi kalau makan lemak berlebihan suka langsung seperti diare keluar gitu. Cuma iya, itu iya, aja. iya. Jadi lama-kelamaan juga pasien akan mengerti. Oke. Dan itu sebenarnya kan cairan empedunya tetap ada. Oh, Jadi pencernaannya tetap cuma ya. beda Oke. karena tidak pekat lagi. Iya. Baik. Nah, dokter, ini ada penelpon lagi. Kita oke. angkat. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo, Ya, halo, dengan siapa ini? dengan Pak Fran Pak Frans, di mana Pak Frans? di Serpong, Mbak. Di Serpong. Oke, Pak Frans di Serpong, apa yang mau ditanya? Ya, terima kasih. Mm-mm. Selamat siang, Dok. Ya, siang Pak. Saya mau tanya. Tempo hari itu saya pernah USG, Dok. Ya. Waktu USG itu untuk persiapan operasi yang lain, tapi ternyata diketemukan batu empedu di dalam seukuran 0,9 mm, Dok. Oke. Nah, yang saya tanyakan, saya itu harus bagaimana? Apakah saya harus dioperasi atau ada pencegahan yang lain, mungkin dengan cara minum obat supaya batu itu bisa hilang gitu? Bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, Bapak Frans, sebentar, Dok, ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Keluhannya untuk batu itu nggak ada ya Pak ya? Hanya ketepatan ketemunya saat di USG. Kenapa, Pak? Keluhan terhadap keluhannya apa Belum aja? ada gejala gitu ya, Pak? Belum. Oke. Tadi cuma nanya peri dikit aja, apa itu ada hubungan dengan operasi yang sebelumnya, apa gimana, saya nggak tahu. Iya. Operasi apa Pak sebelumnya? Operasi hernia. Oh iya. Oke, cukup, Dok? Ya, Cukup. Ya, Oke, Pak Frans, kita akan coba jawab pertanyaannya ya. Nah, jadi gimana nih, Dok? Ternyata karena USG jadi ketemu nih Kelihatan. ada batu 0,9 mili ya. Ya. Nah, ini bagaimana? Kalau batu saja tidak ada keluhan, kita tidak intervensi dengan tindakan operatif atau pengangkatan. Oke. Kecuali pada keadaan tertentu, dia letaknya di bawah yang resiko untuk menyumbatnya ada, atau penebalan dari kantong empedunya. Kantong empedunya menebal. Oke. Nah, kemudian itu bisa dilakukan tindakan. Iya. Iya, iya, Jadi iya. kalau Bapak ketepatan katanya saat operasi ya, dia apakah karena operasi ini bisa jadi Terjadi kantong empedu? Batu kantong empedu itu bisa terjadi karena operasi, misalnya operasi yang lama, kemudian mendapatkan makanan parenteral atau makanan via infus. Nah, oke. kalau makanan via infus yang lama, misalnya pasien yang stroke lama, pasien sakit yang lama, jadi nggak bisa makan gitu, itu resiko untuk terjadinya batu kantong empedu lebih besar. Karena apa? Karena kantong empedu tadi tidak bergerak, motilitasnya berkurang. Nah, jadi mengendap di situ. Jadi itu resikonya. Tapi kalau hernia kan tidak terlalu lama, tidak sampai terjadi seperti itu. Oke, baik. Nah, itu jawaban ya untuk Bapak Frans. Terima kasih sudah telepon ke acara kita Dunia Sehat. Nah, ini ada penelpon lagi. Coba kita angkat. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo, selamat siang. Siang. Dengan siapa? Dengan Ibu Sunarsih. Ibu Sunarti di mana? Sunarsih, Mbak. Oh, Mbak Sunarsih. Oke. Iya, iya. Ibu Sunarsih di mana? Di Cibinong, Mbak. Di Cibinong. Oke. Ya. Ibu Sunarsih, silakan Bu. Apa yang mau ditanyakan pada Bu Dokter? Ya, ya. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang, Bu. Ya, ini mau nanya nih. Tadi saya ngamatin kan diantaranya untuk supaya tidak kena batu empedu itu menjaga pola makan ya, Bu ya. Iya, betul. Misalnya kacang-kacangan tuh diharuskan makan yang banyak, Bu ya, kacang-kacangan ya. Pola seimbang. Oh iya, kacang-kacangan, almond segala macam itu loh, Bu. Oke. Nah, Jadi itu yang mau saya tanyakan. Gimana kalau ada orang yang kebetulan penderita asam urat? Gimana asam urat itu tidak boleh makan kacang-kacangan? Gimana, Bu? Tapi alhamdulillah saya enggak kena, Bu, batunya itu, Bu. Oke. Aduh. Tapi kena asam uratnya, Bu, saya. Sudah agak tinggi, Bu, 7,6.
Oke. Gimana? Oke, jadi gimana gitu ya? Supaya seimbang, supaya tidak terkena batu ginjal, tapi asam uratnya juga. Batu empedu ya dok? Tidak makan Bu. kacang, Bu. Oke Ibu, baik. Jelas ya dok ya? Ya. Pertanyaannya. Bu Sunarsi, kita akan coba jawab pertanyaannya. Jadi secara singkat Ibu Sunarsi bertanya gimana caranya supaya mengontrol diet sementara bisa tetap mendapatkan hal-hal baik lainnya yang ternyata mulai sudah dilarang karena ada kondisi kesehatan tertentu lain gitu ya dok ya. Nah itu gimana dok? Nah, satu tadi kan pola makan seimbang, walaupun dianjurkan almond bukan berarti almond boleh berlebihan. Jadi makanan apapun seimbang. Jadi kalau dan makanan apapun yang berlebihan itu tidak baik gitu ya dok ya. Jadinya. Oke, nah jadi kalau untuk kayak Ibu Sunarsi yang sudah Ibu Sunarsi jadi tadi ada gangguan asam urat ya. Iya. Nah jadi apa yang Ibu Sunarsi bisa konsumsi tetap aman gitu dok, tetapi juga tidak tetap memenuhi gizi yang diperlukan. Kalau asam uratnya meningkat, itu mendingan tidak ya. Jadi bisa mendapatkan gizi yang baiknya dari hal yang lain gitu ya dok ya. Cari alternatif yang lain. Oke, baiklah itulah jawaban untuk Ibu Sunarsi. Terima kasih untuk semua yang sudah menelpon. Bu Dokter Fetty, thank you juga ya atas waktu dan juga informasi yang sudah diberikan mengenai hal ini ya, batu empedu. Dan untuk Anda pemirsa, kalau Anda punya kritik dan saran silahkan boleh boleh SMS ke 0889 8100 5000 atau 5000, atau bisa via Twitter kami @daai_TV dengan hashtag Dunia Sehat, serta ayo bergabung di Facebook bersama dengan kami yaitu Dunia Sehat Daai TV. Saya Becky Tumeu mengucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi ya pemirsa ya, tetap jaga kesehatan, tetap makan dengan pola gizi yang seimbang, dan jangan lupa untuk selalu beraktivitas. Saya Becky Tumeu, sekali lagi undur diri, sampai jumpa di acara Dunia Sehat selanjutnya. Salam sehat.